Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri ya. Di sini kita mau lihat dulu yang pertama itu kita mau lihat dari news untuk hari ini ya. Gitu. Oke, untuk yang hari ini itu kita ada news. Di sini tuh kalau kita perhatikan ada core CPI ya. Terus ada CPI dan kemudian ada CPI monthly gitu. Jadi intinya hari ini itu ada news dari si CPI itu sendiri teman-teman gitu ya. Itu di jam 20.30 untuk newsnya ya. Kemudian kalau kita perhatikan untuk previous datanya ini 0,3, 3,4 dan 0,3 gitu. Sedangkan untuk forecastnya itu ada sekitaran 0,3, 2,9 dan 2 dan 0,2 gitu. Artinya di sini kalau kita lihat ya, memang untuk yang 1 dan 2 ya ini potensi minus untuk DXY gitu atau si USD ini sendiri gitu teman-teman, karena kan ada penurunan nih ya untuk yang monthly sama yang yearly-nya gitu. Sedangkan kalau untuk core CPI dari si monthly ini itu masih terpantau stagnan hingga saat ini gitu ya. Jadi jika memang betul ya hasil dari news ya memang negatif untuk DXY atau USD, maka bisa memberikan potensi pullback ya atau rebound untuk gold di pada level saat ini gitu. Sedangkan untuk USD sendiri atau DXY ya itu potensi retrace ya atau bahasa itu koreksi lagi ya, turun lebih dalam ya dari yang level support saat ini gitu teman-teman. Oke, itu adalah informasi yang kita dapatkan dari news untuk hari ini dari forecastnya dia gitu. Tapi tetap ya, kita butuh yang namanya data aktual ini gitu. Kita butuh aktual data untuk dibandingkan dengan previous gitu. Karena bisa saja forecast ini ya, ini berbeda dengan hasil aktual yang diberikan gitu ya. Jadi jangan terlalu overconfidence ya dengan si forecast ini. Karena forecast ini hanya apa ya bahasa itu prediksi dari ekonom-ekonom di Amerika sana gitu teman-teman. Oke. Ya, itu dia ya. Kemudian kita lanjut lagi ya, kita mau bahas dari open interest data dulu ya. Nah, kalau dari open interest data ya ini kan untuk gold ya, di tanggal 9 nih belum update nih sebenarnya. Update-nya itu jam 12 ya. Nanti akan saya kirim ke channel Telegram untuk update-nya ya, berupa dengan PDF ya untuk jam 12 nanti. Nah, ini saya mau set explanation dulu supaya expirednya itu bisa lebih kurang dari 30 hari gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk yang level harga ya, ini yang 1 hari berarti yang hari Senin ya. Ini untuk yang hari ini gitu. Nah, ini kan kalau kita perhatikan gold itu kurang lebih main di level harga berapa? Di 2020 ya gitu. 2020 berarti ada di sini gitu teman-teman. Ya ini 2020 gitu. Berarti 2020 di bawah 2020 kita cari nih. Ya ini ada 2010 ya sama ada 2000 gitu. Nah, ini adalah level harga ya atau target yang akan potensial ya gold capai ketika dia berhasil break dari si 2020 ini gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian di atas 2020 target gold itu masih kurang lebih di level harga 2030 ya, 2035, lalu ada di 2050 gitu teman-teman. Nah, ini adalah level harga atau target yang akan potensi dikejar lagi nih sama gold selama dia bertahan di atas 2020 gitu teman-teman. Oke, ya itu ya. Oke, itu untuk informasi yang kita dapatkan dari OI data gitu. Nanti untuk update-nya akan saya update di channel Telegram untuk OI data ini gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi untuk hari ini chartnya ya. Jadi gold ya di sini. Nah, ini kita pakai 4 hours dulu biar enak dilihatnya secara keseluruhan ya untuk pergerakan yang kemarin gitu. Untuk yang kemarin tuh dia di 4 hours terlihat ya atau terpantau ini kan ada 25.7 sampai 25.8. Nah, ini kan sudah saya tandain juga dan sudah saya bagikan di channel Telegram juga sebenarnya ya. Ini udah saya bagikan. Dan ini kalau kita lihat memang adalah area pivot level dari si gold itu sendiri ya. Jadi dia 2 kali nih reject di area pivot level gitu.
Nah, di days yang kedua dia coba untuk break dari si 2020 ini, teman-teman. Ya, 2020 ya. Oke. Itu adalah informasi yang kita dapatkan dari area pivot level gitu. Nah, untuk sekarang pertama-tama kita cek dulu nih pivot levelnya dia gitu. Oke, kita cek dulu pivot levelnya dan terpantau ya gold ini tuh berada di atas pivot level ya. Tapi dia opennya itu di bawah pivot level gitu teman-teman. Ya, dia open di bawah pivot level ini ya. Ini di bawah pivot level artinya sempat mengalami penurunan ke bawah ya atau penekanan penjualan di sini. Lalu dia mencoba untuk naik kembali ke atas gitu. Nah, cuma kan harus agak hati-hati nih gitu di level harga ini. Kenapa? Karena kita sudah berada di luar trend line gitu. Jadi yang selama ini kalau kita perhatikan ya untuk gold ini itu dia terpantau mulus sekali ya di dalam trendline itu sendiri gitu teman-teman. Ini kita hapus dulu ya. Jadi kalau kita lihat nih ya untuk gold ya, satu trendline, ini trendline, ini trendline ya kan, ini trendline. Nah ini jebol nih ya, breakout dia di sini gitu teman-teman. Nah ini harus agak hati-hati gitu karena dia sudah breakout dari area trendline-nya dia gitu teman-teman. Yang artinya untuk misalkan secara technically ya itu dia potensi mengalami penurunan gitu. Tapi kalau secara sentimen bisa saja dia pullback atau rebound dari area level ini gitu dengan menargetkan kembali kurang lebih nanti di 2030 ya, 2030 sampai 2040 kembali gitu ya di area kurang lebih resisten ini gitu teman-teman. Itu kalau dari sentimen. Tapi kalau secara technically memang kalau udah break dari trendline itu harus agak berjaga-jaga kalau kita mau nge-buy ya, karena ini cuma mengandalkan area support yang ada di sini gitu. In case itu kalau ada trend, tapi kalau misalkan posisi harga lagi sideways ya bisa aja dia cuma main-main doang di sini gitu teman-teman. Oke, itu dari informasi 4 jam yang kita dapatkan gitu. Nah, 4 jamnya ini kira-kira udah breakout belum ya? Kalau saya lihat di sini ya, dari candle yang terakhir ya, candle yang ini, yang spike ini belum breakout gitu. Karena posisinya si 2014 itu kan adalah target atau bahasa itu area yang kita targetkan untuk menjadi level breakout dari si gold itu sendiri kan gitu. Nah, ini belum di breakout nih teman-teman untuk yang 2014-nya gitu. Ya, jadi ini cuma spike aja gitu teman-teman. Ya, cuma memang karena posisinya dia itu sudah berada di bawah ya atau di luar trend line ya di sini. Ya ini kita harus agak berhati-hati karena ini dia bisa saja retest trend line, kemudian harga itu lanjut turun ke bawah, break dari 2014, targetnya di 2007 sampai 2010 dulu ya. 2010, 2007 baru masuk ke 2001 sampai 2000 gitu teman-teman. Ya, itu penargetannya. Jadi selama di bawah 2014 ya itu targetnya yang tadi kita sebutkan gitu. Nah kemudian secara sentimen ya kalau kita katakan dari hasil news ya yang tadi kita lihat ya di awal video itu memang kalau memang betul itu bagus ya untuk gold dan jelek untuk DXY, maka gold ini punya potensi untuk rebound kembali ya dengan level harga kurang lebih nanti targetnya itu di 2027 ya, 27 di sini. Oke. Kemudian nanti ada lagi sampai 2040-an ya, 2040 di sini gitu. Yang terdekatnya itu di 2033 atau di 2035 kembali gitu teman-teman. Nah, itu adalah target dari rebound untuk si gold itu sendiri gitu. Tapi kalau misalkan dia masih mengalami penekanan dari si seller itu sendiri, ya maka si gold ini target penurunannya itu adalah mulai dari 2014 ya. Ini target pertama, terus target kedua itu di 2007 sampai 2001 gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu ya secara time frame kecilnya. Nah, kalau untuk time frame kecil, ini harus agak kita was-wasin adalah ya ini nih. Oke, ini kita pindahin dulu. Kita ambil sebelah sini aja ya. Oke, ini satu. Oke, ini. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, ini dia.
Yang harus agak kita was-wasin itu ada di level harga ya 2020 sampai 2022 tuh. Ini kalau kita ngomong di luar trendline ya, kita hanya berdasarkan SNR atau SND yang ada gitu. Ya secara struktur harga ya, ini the real struktur harga yang kita bahas gitu di sini. Ini harus kita hati-hati. Kenapa? Karena ini adalah area breakout dari si gold itu sendiri gitu teman-teman. Ya. Yang pertama kita lihat dulu di sini, ini ada satu, ya ini satu, ini satu, ini satu. Nah, yang sebelah sini kalau kita lihat nih, sebelah sini itu adalah area breakout. Ini karena breakoutnya dia. Nah, untuk saat ini sekarang ya di sini satu, dua, ya dia retest gitu. Yang tadinya sebelah sini, ya yang tadi sebelah sini itu jadi area support ya. Karena sudah di breakout, maka di sini berubah menjadi resistance untuk gold itu sendiri gitu teman-teman. Gitu. Range-nya mulai dari 2020 sampai 2022.2 gitu teman-teman. Oke, itu yang. Jadi selama dari bawah ini, kalau kita berdasarkan dengan technically ya, itu dia masih selling point ya, dengan support terdekatnya itu ada di level harga. Nah, ini support terdekat di 2018 ya. Dan di bawah 2018 berarti gold ini potensi turun lagi untuk retest ke 2014 gitu. 2014 sampai kurang lebih ke 2000, kemarin terendahnya itu di 2012 ya gitu. Coba saya pakai ini garis 2000 ya, kurang lebih 2012-an gitu teman-teman. Ya di sini makanya harus hati-hati gitu. Kalau kita mau nge-buy ya minimal tunggu dia dulu masuk atau breakout di atas 2022 ya, baru kita bisa ancang-ancang nih masuk buy gitu. Dengan target nanti buy-nya itu kurang lebih di 2026 dulu ya, target tertingginya sampai 2027 gitu teman-teman. Ya di sini aja gitu, nggak usah muluk-muluk gitu. Maksudnya nggak usah berekspektasi lebih gitu kan, soalnya kita juga sebagai trader harus kadang-kadang tuh ngikutin market juga gitu. Nggak bisa kita memaksakan market untuk sesuai dengan pandangan atau keinginan kita gitu ya teman-teman ya. Oke, itu yang perlu saya bahas di sini gitu ya. Intinya untuk saat ini tuh target main level kita ada di 2020 sampai 2022, lalu di 2014 jebol, berarti dia lanjut untuk main ke bawah lagi sampai kurang lebih di range 2000-an gitu teman-teman. Oke, jadi itu ini bisa jadi area short entry kita di sini ya, short entry kita selama dia belum bisa break dari 2020 atau 22 dan 2014 sebagai support levelnya. Tapi kalau dia udah break dari salah satu kedua level ini ya, maka dia akan melanjutkan kembali pergerakan harga untuk si gold ini sendiri gitu. Kalau dia break 2014 berarti dia lanjut turun ya. Kalau dia break 2022 dan bertahan di atas ya, berarti dia ingin melanjutkan kenaikannya kembali gitu. Oke ya, targetnya nanti sampai tertinggi itu di 2035 gitu ya kenaikannya gitu. Oke, itu dari gold ya. Nah kemudian kita lihat lagi untuk DXY ya. Karena kan tadi kalau kita perhatikan memang dari forecast ya sendiri itu kurang bagus ya gitu. Artinya kalau memang hasilnya betul kurang bagus untuk DXY, maka dia bisa break nih dari level 104-nya gitu. Begitu dia bisa break dari level 104, dia lanjut turun ya, retest kembali ke 103.85 ya, ini support terdekat karena ini adalah area breakout-nya dia ya. Lalu lanjut lagi dengan support selanjutnya itu di 100 berapa ini? 103.39 gitu teman-teman. Dengan support rendahnya itu ada di 102.86 gitu ya. Itu kalau dari DXY gitu. Misalkan hasil forecast-nya kurang bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan hasil forecast ya berbanding terbalik ya atau malah bagus ya, ini kan kalau kita lihat nih di angka 100 ini, Vivo 100 ini kan ada 104.23 ya. 25 gitu. Nah ini kalau kita perhatikan juga ada perbedaan range atau zona ya, yang ini zona atas, kan ini zona bawah gitu. Artinya secara tidak langsung DXY ini masih sideways nih gitu, masih sideways dengan support di 104 dan resisten di 104.25 gitu. Nah ini kalau kita perhatikan di atasnya ini ada yang namanya resisten trendline ya. Trendline ini masih jadi patokan untuk DXY. Nah
DXY kalau mau lanjut naik berarti dia harus minimal ya bisa break trendline ini dan juga bisa break dari 104.25 gitu. Untuk melanjutkan kenaikan, retest kembali ke 104.5 sampai next targetnya itu di 105.24 gitu teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan dia berhasil jebol dari 104 ini ya, maka targetnya itu tadi yang kita sebutkan dari 103 sampai 102.86 gitu ya, gitu. Oke. Itu adalah informasi yang didapatkan dari DXY. Tapi secara technically ya, kalau kita mau menjelaskan technically, ini kan kalau kita lihat dia membuat swing low yang sama ya, swing low-nya sama, tapi swing high-nya ini semakin pendek gitu atau semakin menurun ya gitu. Nah, ini sebenarnya kalau saya perhatikan memang condong ada penekanan dari pihak seller itu sendiri untuk si DXY-nya gitu. Tapi kalau misalkan secara sentimen, maka kita masih tunggu dulu hasil rilis datanya bagaimana gitu teman-teman. Ya, artinya untuk chance-nya untuk saat ini 70% selama dia masih bertahan di bawah 104 ini ya. Untuk DXY ini masih potensi nih untuk turun lagi gitu. Tapi kalau misalkan di atas 104 secara technically dia naik gitu teman-teman. Oke, karena dia break dari tren turunnya dia gitu. Dia break dari strukturnya dia saat ini gitu. Oke, jadi itu dulu mungkin yang saya sampaikan dari gold dan juga DXY untuk hari ini ya, di tanggal 13 pada trading session hari Selasa ini. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.